selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Februari. Dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Taurus. Dan Taurus ini adalah general reading. Jadi mungkin gak akan semua orang akan resonate atau cocok untuk pembacaan kali ini. Kalau misalnya kamu pengen sesuatu yang lebih personal, lebih mengarah ke kamu ya pertanyaannya, kamu bisa reach out ke aku untuk personal reading di newtarot.id atau alamat email dan nomor WhatsApp yang tertera di description box, oke? Dan seperti biasa di sini Taurus kita akan bagi dalam beberapa sesi videonya. Pertama kita bahas yang berpasangan dulu, kemudian yang single, dan di akhir video akan ada kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak mulai dari Aries hingga Pisces. So, that being said, kita langsung masuk ke yang berpasangan terlebih dahulu. Oke, here we go. Love reading berpasangan bulan Februari 2023 Taurus. Excuse me guys. Aku harap kamu bisa lihat kartunya di sini. Oke, di the bottom of the deck ada Two of Wands. Oke, kita lanjut aja dulu di sini ya, Taurus ya. Pertama ada Five of Wands, kemudian ada the Chariot, lanjut di sini ada Knight of Cups, kemudian ada the Moon card, the Magician, kemudian ada Ace of Pentacles, lanjut di sini ada Queen of Cups, Three of Cups, Six of Cups, kemudian Nine of Wands. Oke. Aku ngeliat kalian berdua di sini Taurus ya, siapapun yang kamu consider atau kamu yang kamu anggap sebagai pasangan kamu di dalam sesi ini. Bagi kamu yang nonton bisa jadi ini suami kamu, istri, pacar, gebetan, siapapun itu. Aku ngeliat kalian berdua punya isu tersendiri di sini yang harus diatasi atau yang harus diselesaikan. Dan di dalam situasi ini aku ngeliat butuh saran dari pihak profesional yang bisa menjembatani atau memediasi kalian berdua untuk menyelamatkan koneksi yang kalian miliki. Kenapa aku bilang seperti itu? Di satu sisi di sini, khususnya ini ada Five of Wands dan di sini ada Queen of Cups sebagai kartu kendalanya. So di sini orang ini mungkin kesulitan untuk ekspresif dengan perasaannya, jujur dengan apa yang dia rasain, atau mungkin dia cenderung takut dalam artian mungkin banyak penyebab orang takut dalam mengekspresikan apa yang dia rasain. Mungkin karena dia ngerasa pasangannya nggak akan terima hal itu, atau bisa jadi dia takut pasangannya akan pergi, atau bisa jadi ada trauma masa kecil yang bikin dia jadi bukan seseorang yang ekspresif atau ekstrovert, dan dia lebih cenderung untuk menyembunyikan perasaannya ketimbang mengutarakannya. Jadi itu masalah orang di sini. Okay. Nah orang di sebelah sini cenderung cuek, dan dia dengan sikap cueknya ini percaya dengan hal-hal yang belum tentu benar. Kayak dia nggak clarify atau dia nggak mengklarifikasi atau mengkonfirmasi apapun yang yang dia rasakan atau yang dia lihat ya kepada pasangannya.
sehingga timbullah konflik atau orang ini ngerasa kayak konflik dibutuhkan di dalam hubungan ini, atau dia ngerasa perlu di sini untuk cross the point gitu loh kepada pasangannya. Jadi makanya aku bilang, walaupun di sini ada The Magician sebagai kartu koneksinya Taurus ya, aku ngeliat kalian berdua sebenarnya memiliki motivasi atau tujuan yang sama di sini untuk mempertahankan hubungan ini. Hanya saja butuh orang ketiga di dalam situasi ini. Orang ketiga dalam artian seperti yang aku bilang, saran profesional yang bisa memberikan sudut pandang ketiga di dalam hubungan kalian ini dan membantu kalian untuk addressing the issue together, untuk mengalamatkan isu atau permasalahan yang ada bersama-sama di dalam hubungan ini. Karena orang di sebelah sini harus paham bahwasanya dia nggak bisa berlama-lama di sini untuk suppressing the feelings, untuk menahan perasaannya, untuk tertutup dengan apa yang dia rasain, tidak ekspresif, atau mungkin dia terkesan menghindar dari pasangannya. Ada yang bikin dia kecewa tapi karena takut konflik dia jadi menghindar, ya. Intinya di sini ada ketakutan ya di kedua belah pihak tentunya, yang harus segera dialamatkan, yang harus segera diatasi ya di bulan Februari. Apakah hal ini ya bisa berbahaya dampaknya bagi kalian berdua di jangka panjang? Tentu saja, karena kartu potensinya ada Nine of Wands. Jadi kalau misalnya kalian di sini tidak buru-buru ya mencari jalan tengah, atau let's say kalian di sini terus mempertahankan prinsip masing-masing atau bertahan di dalam situasi yang nggak baik ini, yang satu di sini nahan perasaannya, yang satu di sini bersikap cuek, kemudian percaya dengan hal-hal yang belum tentu benar dan nggak mengkonfirmasi kepada pasangannya. Jadi let's say rumah berserakan, kemudian kamu ngerasa pasangan kamu pemalas gitu ya, padahal mungkin pasangan kamu lagi ada masalah atau lagi depresi, atau mungkin dia stres dan dia butuh perhatian kamu, something like that. Tapi this person orang ini nggak tergerak untuk mengkonfirmasi kepada pasangannya karena tadi sikap cueknya tadi gitu loh. Jadi dia langsung tertrigger dan ngerasa perlu di sini untuk menciptakan konflik dengan pasangannya, karena di sini ada Five of Wands. Padahal ada beberapa hal di sini yang mungkin perlu dibicarakan dengan baik-baik, oke? Dan mungkin yang jadi isu selama ini adalah itu yang jadi isu, Mbak. Kita nggak bisa ngomong baik-baik karena memang aku punya versiku sendiri, dia juga punya versinya sendiri, dan nggak nyambung, selalu clash. Dan pada akhirnya ya kita kayak saling menghindar lagi gitu loh, you know what I mean? Dan aku nggak ngeliat sih kali ini kalian, kalau misalnya kalian takut let's say berpisah atau hubungan ini akan segera berakhir, tidak Taurus. Cuman ini bisa saja menuntun kamu ke perpisahan, oke? Kalau misalnya tidak segera diatasi dengan baik, aku lihatnya seperti itu. Nah, ini bagi sebagian kecil aja. Mungkin kalian menjalin hubungan LDR ya, long distance relationship atau long distance marriage, dan itu juga menjadi salah satu kendala di dalam hubungan kalian berdua, Taurus yang berpasangan. Ya, so saya mau aku ngerasa hal yang sama mungkin akan persis terjadi lagi di bulan Februari. Kayak permasalahan yang sama akan timbul kembali. Oke, ada Six of Pentacles di sini. Mungkin komunikasi yang tercipta belum begitu berkualitas antara kamu dengan pasangan kamu. So again, sarannya di sini harus ada seseorang yang memberikan sudut pandang profesional, sudut pandang yang yang logis di dalam hubungan kamu dengan pasangan tentunya Taurus, untuk mendudukkan masalah kalian, untuk mendudukkan kalian berdua, mencari solusi terbaik di dalam hubungan ini. Oke? Apakah ini ada hubungannya dengan situasi pihak ketiga? Mbak, enggak sih. Menurutku enggak ya. Ini lebih ke faktor internal menurutku, enggak eksternal. Oke? Kita lanjut di sini, Taurus. Bagi yang single. So here we go, Taurus yang single di bulan Februari. Taurus of living single.
Februari tahun 2023. Oke, so Taurus, ini adalah general reading. Kalau misalnya kamu pengen sesuatu yang lebih fokus ke pertanyaannya kamu, sesuatu yang lebih personal, kamu bisa reach out ke aku untuk personal reading di newtarot.id atau alamat email dan nomor WhatsApp yang tertera di description box. Oke, di the bottom of the deck ada Three of Pentacles. Oke, kita lihat dulu. Pertama ada the Fool card, kemudian ada Ten of Wands, Six of Cups, the Devil, Taurus yang single. Apakah kamu di sini teringat mantan? Ya, seseorang yang mungkin sempat pergi dari kamu atau kamu sempat pergi dari orang ini, Taurus. Atau bisa jadi vice versa, ada seseorang di sini yang berniat untuk mendatangi kamu lagi, yang nanyain kabarnya kamu, seseorang dari masa lalu, atau seperti yang aku bilang tadi, seseorang yang sempat ninggalin kamu, atau seseorang yang sempat dekat sama kamu tapi mungkin nggak ada kejelasan di dalam hubungan kalian. Apa tujuan orang ini menyapa kamu kembali? Ada the Fool card di sana, kemudian ada Six of Cups dan ada Ten of Wands. Aku ngelihat tujuan orang ini sih, kalau misalnya kamu nanya sesuatu yang serius atau sesuatu yang konsisten, aku ngelihat belum ada konsistensi yang terbentuk atau yang terlihat dari motivasi orang ini menghubungi kamu kembali, atau kamu menghubungi orang ini lagi. Bisa jadi kamu menghubungi orang ini karena penasaran, teringat sama si A nih, chat lagi ah. Teringat sama si B nih, telepon lagi ah. Teringat sama si C nih, FaceTime lagi ah. So kayak orang ini, ya siapapun yang menghubungi seseorang di sini, motivasi atau dasar tindakannya bukan dari sesuatu yang konsisten, bukan dari sesuatu yang serius, tapi lebih ke sesuatu yang light, sesuatu yang shallow. Nothing really serious coming from this person for you, Taurus. Oke, bisa jadi ini rekan kerja. Oke. Kemudian timbul pertanyaan, apakah worth it bagi saya untuk menerima orang ini, atau let's say ngasih kesempatan bagi orang ini untuk menjalin sesuatu dengan saya atau melihat potensinya. Mari kita klarifikasi dulu. Aku bilang sih kurang worth it ya. Jadi kalau misalnya di sini ada seseorang yang berusaha untuk menghubungi kamu lagi di sini, Taurus, saranku sih respon dengan biasa saja. Nggak usah kamu taruh ekspektasi besar di dalamnya, nggak usah kamu over excited atau kamu overreacted gitu ya di dalam situasi tersebut, karena memang again aku tekankan di sini, motivasi orang ini untuk menghubungi kamu kembali mungkin tidak didasari dari sesuatu yang konsisten atau stabil. Bisa jadi atas dasar penasaran doang, karena di sini kendalanya adalah Ten of Wands ya. Jadi there must be something here, there must have been something here between you and this person. Ada sesuatu di sini yang sudah terjadi antara kamu dengan orang ini, Taurus, yang benar-benar bikin kamu sempet merasa hubungan ini tuh impossible atau nggak bakal bisa terjadi, dan tiba-tiba orang ini datang lagi. Orang ini bakal bikin kamu tersudut nantinya, dan Nine of Wands. Karena mungkin di satu sisi kamu mungkin masih punya perasaan sama orang ini, makanya ada Ten of Wands di kartu kendala. Tapi di sisi lain orang ini udah nyakitin kamu. Dan again, aku tidak menyarankan kamu untuk taruh ekspektasi besar ke orang ini, Taurus, atau berharap orang ini akan berubah atau kamu bisa ngerubah orang ini. No, that's not gonna happen in the near future. Nggak akan terjadi nih, khususnya di bulan Februari. Jadi again, take it lightly.
respon atau sikapi biasa aja. Oke, kalau misalnya kamu pengen balas-balas, nggak usah taruh ekspektasi besar di dalamnya. Atau bertanya-tanya sesuatu yang lebih, something big between the two of you that could happen, sesuatu yang bisa terjadi antara kamu dengan orang ini, jangan mikir ke sana dulu. Oke. Bisa jadi dengan Capricorn nih, kamu deket ya, Taurus ya, bisa jadi dengan fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Nggak harus sih, bisa jadi semua zodiak. Oke. So, Taurus, kita lanjut di sini untuk kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak di bulan Februari. So, here we go. Taurus dengan semua zodiak mulai dari Aries hingga Pisces. Taurus dengan Aries di sini ada Knight of Wands. Si Aries ini sepertinya berniat untuk, kembali lagi datang ke kamu, atau berniat untuk merajut kembali apapun koneksi atau hubungan yang kalian miliki. Dan kalau misalnya di sini kamu bertanya motif orang ini untuk, kembali lagi ke kamu, aku belum melihat dia akan konsisten atau berniat untuk memberikan sebuah komitmen ke kamu di sini, Taurus, si Aries ini. Oke. Next di sini Taurus dengan Taurus. Ada Seven of Cups. Kalian berdua masih sama-sama bingung, masih in the state of daydreaming, masih confused, masih belum yakin dengan hubungan yang kalian miliki, dengan perasaan yang kalian miliki. Bisa jadi si Taurus ini punya opsi lain nih, Taurus. Jadi hati-hati aja, oke? Disikapi dengan legowo aja. Kita lanjut di sini, Taurus dengan Gemini, ada The Lovers. Wow, they love you, absolutely. Si Gemini ini cinta sama kamu, Taurus, dan dia, aku ngeliat di sini, ngerasain sesuatu yang berbeda dari kamu. Bisa jadi kalian jodoh, oke? Atau berasa kayak kalian punya chemistry yang kuat banget dan kesulitan untuk nggak mikirin satu sama lain, karena memang ada emotional connection yang cukup kuat, yang kuat banget antara kamu dengan si Gemini ini. Lanjut Taurus dengan Cancer, di sini ada Nine of Wands. Si Cancer ini, kalau aku lihat ya, dia masih menyikapi hubungan kamu atau koneksi yang kalian miliki biasa aja. Jadi nothing really serious. Dia belum terlalu serius mikirin kamu. Kalau misalnya kamu mau hubungi dia, dia akan bales, tapi mungkin ya nggak akan serius balasannya atau responnya ke kamu. Next di sini, Taurus dengan Leo, ada Nine of Swords. Si Leo ini kepikiran kamu terus, dia overthinking nih. Taurus ya, bisa jadi dia mungkin kesulitan tidur di malam hari mikirin kamu. Bisa jadi kalian berdua lagi ada masalah atau ada potensi konflik antara kamu dengan si Taurus ini, si Leo ini di bulan Februari. Jadi antisipasi dari sekarang. Taurus dengan Virgo, di sini ada The Tower card. Kurang bagus juga sih. Hati-hati dengan potensi konflik, atau di kasus terburuknya mungkin kalian akan berpisah di bulan Februari. Jadi hati-hati, Taurus. Taurus dengan Libra, di sini ada Queen of Swords. Si Libra ini dia defensif, dia mungkin lagi nggak mau dipermainkan, atau mungkin somehow si Libra ini at some point di beberapa situasi tertentu di dalam hubungan kalian, dia ngerasa dipermainkan hingga saat ini, Taurus. Jadi hati-hati dengan si Libra ini, oke? Kalau misalnya kamu pengen balik sama dia, ada extra effort di sini yang harus kamu lakukan untuk dapetin hati dia lagi. Lanjut di sini, Taurus dengan Scorpio, ada Nine of Wands. Si Scorpio ini sih sebenarnya masih ngerasa ada harapan antara kamu dengan dia. Cuman kayak dia ngerasa harapan kalian kecil. Jadi kalau misalnya kamu pengen membangun sesuatu lagi dengan si Scorpio ini, atau mencoba menghidupkan lagi koneksi kalian, nggak akan mudah. Akan banyak drama. Aku harus warning dari sekarang. Jadi antisipasi, oke? Taurus dengan Sagittarius, di sini ada Temperance card. That's their energy. Si Sagittarius ini berniat untuk kenal kamu lebih jauh. Dia mungkin juga berniat di sini untuk kompromi sama kamu, atau lebih menjalani atau mengenal kamu lebih jauh. Apalagi ya, mungkin ada perbedaan tertentu antara kamu dengan si Sagittarius ini, dan dia nggak mempermasalahin perbedaan kalian. Oke?
Jadi aku bisa bilang si Sagittarius ini punya ketertarikan yang besar ke kamu, Taurus. Taurus dengan Capricorn di sini ada Judgment card, ada second chance. Bisa jadi rekonsiliasi antara kamu dengan si Capricorn ini. Jadi kalau misalnya kamu bertanya, bisa nggak mbak kita kembali bersama? Bisa. Pertanyaannya adalah, apakah kamu ingin terima si Capricorn ini lagi? Oke, bisa jadi dia yang berniat untuk kembali lagi ke kamu. Taurus dengan Aquarius di sini ada King of Wands. Si Aquarius ini tertarik banget sama kamu dan dia ingin kenal kamu lebih jauh. Bisa jadi si Aquarius ini fokusnya lagi besar di kamu. Jikapun dia punya opsi lain, kayak dia itu memprioritaskan kamu, Taurus. Oke. Taurus dengan Pisces di sini ada Five of Pentacles. Not good. Si Pisces ini memang sengaja menarik diri dari kamu. Dia sepertinya kurang puas dengan koneksi yang kalian miliki, jadi baiknya sih jangan ganggu si Pisces ini. Oke. So guys, ini adalah love reading kamu di bulan Februari. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton ini readingan yang cukup baik, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.